Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitria Rahmawati dan Sobihatu Rojabiah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai filsafat sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi. Yang pertama adalah mengenai pergeseran arah penelitian. Dalam tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Ada dua alasan yang mendasarinya. Yang pertama, pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai di dalam praktik sehari-hari. Dan alasan yang kedua yaitu pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya move dari komuniti peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Pendekatan normatif maupun positif hingga saat ini masih mendominasi dalam penelitian akuntansi. Walaupun pendekatan mainstream masih mendominasi penelitian manajemen dan akuntansi hingga saat ini, sejak tahun 1980-an telah muncul usaha-usaha baru untuk menggoyang pendekatan mainstream. Sebagai gantinya, mereka meminjam metodologi dari ilmu-ilmu sosial yang lain seperti filsafat, sosiologi, antropologi untuk memahami akuntansi. Yang kedua adalah klasifikasi metodologi penelitian. Kerangka pengelompokan yang dikembangkan oleh Burrell dan Morgan tahun 1979 yang mereview dan mengelompokkan penelitian dalam bidang ilmu organisasi menurut teori yang melandasi dan anggapan-anggapan filosofinya. Kerangka Burrell dan Morgan disusun dari 2 dimensi independen berdasar atas anggapan-anggapan dari sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat. Dimensi ilmu sosial dibagi menjadi 4 elemen yang saling berhubungan, yaitu anggapan tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, sifat manusia, dan metodologi. Ontologi ialah cabang metafisika mengenai realitas yang berusaha mengungkapkan ciri-ciri segala yang ada, baik itu ciri-ciri yang universal maupun yang khas. Ontologi berhubungan dengan sifat dari realitas. Kemudian ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan validitas pengetahuan. Epistemologi berhubungan dengan sifat dari ilmu pengetahuan, apa bentuknya dan bagaimana mendapatkannya serta menyebarkannya. Yang terakhir ada aksiologi, yaitu telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teologi telaah tentang tujuan pemanfaatan pengetahuan-pengetahuan. Nah, landasan aksiologi atau teologis ini mengacu kepada nilai-nilai yang dipegang dalam menentukan prioritas bidang penelitian dan menerapkan serta memanfaatkan pengetahuan. Menurut Chua tahun 1986, di dalam filsafat, pengujian empiris ini dinyatakan dalam 2 cara. Yang pertama, dalam pandangan aliran positivis, ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Yang kedua, dalam pandangan Popperian, karena pernyataan hasil observasi merupakan teori dependen dan fallible, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya tetapi memungkinkan untuk ditolak. Pendekatan mainstream juga beranggapan bahwa keberadaan masyarakat selalu dapat dikendalikan dan juga menganggap bahwa organisasi dan pasar bebas memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilan masyarakat. Oleh karenanya ada 2 pendekatan, yaitu interpretif dan radikal humanis dan strukturalis. Yang pertama, pendekatan interpretif ini berasal dari filsafat Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Jadi, fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas, bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka. Tujuan pendekatan ini adalah menganalisis realitas sosial semacam ini dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Kemudian yang kedua ada radikal humanis dan strukturalis. Pendekatan ini berhubungan dengan pengembangan pemahaman akan dunia sosial dan ekonomi, dan juga membentuk kritik terhadap status quo.
Tema sentral dari pendekatan radikal adalah sifat dan prinsip organisasi suatu masyarakat secara keseluruhan, tercermin dan terbentuk oleh setiap aspek dari masyarakat itu. Radikal strukturalis memfokuskan pada konflik mendasar sebagai produk hubungan antara struktur industri dan ekonomi, seperti surplus value, hubungan kelas, dan struktur pengendalian. Sementara itu, radikal humanis menitik beratkan pada kesadaran individu, keterasingan manusia, dan bagaimana kedua hal ini didominasi oleh pengaruh ideologi. Perbedaan antara radikal strukturalis dan humanis terletak pada dimensi objektif dan subjektif. Radikal strukturalis memperlakukan social world sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan yang terpisah dari manusia tertentu. Sementara radikal humanis memfokuskan pada persepsi individu dan interpretasi-interpretasinya. Selanjutnya, mengenai pendekatan mainstream atau positivis. Pertama, induktivisme. Proses pengambilan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil observasi dinamakan induksi. Pemakaian induksi untuk membuat suatu kesimpulan umum dapat diterima kebenarannya jika kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi tersebut yaitu jumlah observasi yang banyak, observasi harus diulang pada kondisi yang luas, hasil observasi tidak ada yang bertentangan dengan teori universal yang dihasilkan. Apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka kesimpulan yang dihasilkan menjadi tidak valid. Yang kedua, yaitu falsifikasionisme. Dikembangkan oleh Karl Popper bertujuan untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Menurut falsifikasionisme, ilmu itu berkembang secara pendugaan dan penolakan, atau secara trial and error. Tujuan ilmu adalah untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, teori sebagai struktur. Pertama, riset program Imre Lakatos. Lakatos percaya bahwa perkembangan ilmu itu tidak dapat dinilai oleh teori yang terisolasi, tetapi oleh berbagai teori. Teori riset program menurut Lakatos itu terdiri dari 4. Yang pertama, hardcore and negative heuristic. Hardcore merupakan komponen inti dari riset program yang berisi asumsi-asumsi dasar dari riset program. Kesepakatan oleh anggota riset program untuk tidak mempertanyakan hardcore ini disebut negative heuristic. Hardcore tidak boleh ditolak atau dimodifikasi selama pengembangan program tersebut berlangsung. Kedua, protective belt of auxiliary hypothesis. Hardcore juga dikelilingi seperangkat asumsi tambahan yang disebut protective belt of auxiliary hypothesis yang perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian untuk melindungi hardcore. Dan yang ketiga itu ada positive heuristic, merupakan bagian dari riset program yang memberikan arahan bagaimana ilmuwan bekerja di sekeliling protective belt of auxiliary hypothesis. Dan yang keempat itu perkembangan dan kemunduran riset program. Suatu riset program itu dianggap ilmiah dan berkembang berdasarkan dua kondisi. Pertama, harus memiliki tingkat koherensi, dan yang kedua harus dengan arahan positif heuristik. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka riset program dianggap mengalami kemunduran. Yang kedua itu paradigma dan revolusi Thomas Kuhn. Nah, menurut Kuhn, kemajuan ilmu pengetahuan itu bukan merupakan hasil evolusi, tetapi dari resolusi. Selanjutnya, mengenai filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Akuntansi telah menggunakan metode saintifik di dalam proyek riset. Kuhn mengatakan bahwa revolusi sains terjadi dalam 5 tahap, yaitu pertama, akumulasi anomali, kedua, periode krisis, ketiga, perkembangan dan perdebatan alternatif ide, keempat, identifikasi alternatif dari berbagai pandangan, dan yang kelima itu paradigma baru yang dominan. Akuntansi sumber daya manusia merupakan salah satu riset program yang muncul berdasarkan sudut pandang ekonomi yang berkaitan dengan aktiva, kemudian dikembangkan atas dua keyakinan. Pertama, karyawan adalah salah satu sumber ekonomi yang paling penting bagi entitas. Dan yang kedua, kegagalan akuntansi dalam mengungkapkan aktiva ini merupakan suatu kelemahan.
Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.